Selamat pagi jemaat semua. Apa kabar? Ya. Saudara, izinkan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya bertanya, bagaimana kehidupan membaca Alkitab kita semua di tempat ini? Seingat saya dua khotbah saya terakhir, saya mengajak kita bersama-sama, termasuk diri saya, untuk mempunyai kehidupan membaca Alkitab yang baik. Saudara ingat sampai saya bela-belain bawa kipas angin Doraemon. Ah, hidup kan kita sudah dicolok kemana itu? Sudah dicolok ke firman Tuhan atau kemana saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita membaca Alkitab? Sudah berjalan lebih baik atau sama sekali nggak baca Alkitab? Saudara, saya akan terus mengingatkan kita di dalam setahun ini untuk terus membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan tersebut. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Mari kita membaca silih berganti Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya mulai dari ayat 21 terlebih dahulu. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. "Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Saudara, satu kali Petrus mendatangi Yesus dan dia bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali saya harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Pertanyaan Petrus ini bukan tanpa sebab. Tentu saja ada asap, pasti ada api. Kalau kita lihat di perikop sebelumnya, di sana Yesus itu mengajarkan tentang bagaimana menegur orang, bagaimana menasehati orang. Jadi mungkin sekali waktu Petrus mendengar tentang menegur orang, menasihati orang, dia terpikirkan, dia teringat dengan seseorang yang telah menyakiti hatinya berkali-kali. Oleh karena itu dia bertanya kepada Yesus,
Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang berdosa kepada saya? Sebelum Yesus menjawab, Petrus menjawab terlebih dahulu. Petrus mengatakan 7 kali. Jadi Petrus ini agak lucu ya. Dia bertanya, dia juga yang menjawab. Saudara, kalau kita lihat jawaban Petrus, ini sebenarnya jawaban yang baik. Baik sekali. Kenapa? Karena pada waktu itu, rabi-rabi Yahudi mengajarkan, kalau mengampuni itu ada batasnya. Batasnya berapa kali? 3 kali. Kalau sudah lebih dari 3 kali, kita boleh tidak perlu mengampuni orang itu lagi. Jadi batasan itu ada 3 kali. Petrus itu memberikan jawaban mengampuni itu batasnya 7 kali. Jadi melampaui ajaran dari rabi-rabi Yahudi. Luar biasa, dia betul-betul pemikirannya itu melampaui rabi-rabi Yahudi. Dia mengajukan sebuah proposal yang namanya mengampuni itu 7 kali deh. Ya, lebih banyak nih daripada rabi. Dia 3 kali, saya 7 kali nih. Saudara, bagaimana dengan respon dari Tuhan Yesus mendengar jawaban Petrus itu? Saudara, Alkitab mengatakan Yesus berkata, bukan. Mengampuni itu batasannya bukan 3 kali, bukan. Bukan juga 7 kali. Loh, kalau gitu sampai berapa batasannya? Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Saudara, 70 kali 7 berapa saudara? 490 kali, 490 kali. Apakah maksud Yesus batasan mengampuni itu 490 kali doang? Saudara, kalau ini yang dimaksudkan oleh Yesus, saya percaya kehidupan anak-anak Tuhan akan penuh dengan kebencian, balas dendam, dan hidup tidak ada harmonis. Dan saya juga percaya dampaknya lebih besar lagi terhadap apa? Keluarga. Keluarga suami istri akan tidak mengampuni satu dengan yang lain. Saudara, kenapa saudara? Saudara, siapa sih yang sanggup melakukan kesalahan sebanyak 490 kali lebih kepada kita? Siapa sih saudara? Salah satunya adalah pasangan kita. Betul ya? Kita sudah nikah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Wah, itu pasangan kita banyak melakukan kesalahan kepada kita. Kalau Yesus mengajarkan 490 kali titik, kita bisa ngomong dengan pasangan kita. Pak, Mama, Papa udah catat 490 kali ya. Sekali lagi ya, enggak ada ampun buat Papa atau Mama. Ya, sekali lagi, Papa nggak akan kasih uang jajan. Wah. Atau sekali lagi, Mama nggak akan masak buat Papa. Wah, orang akan hidup dalam kebencian satu dengan yang lain. Saudara, lalu kalau begitu, apa artinya 70 kali 7 kali? Di dalam Alkitab, angka 70 itu mengacu kepada kesempurnaan. 7 itu juga mengacu kepada kesempurnaan. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan, waktu kita mengampuni, kita harus mengampuni bagaimana? Tanpa batas. Kita waktu mengampuni itu tidak boleh ada batasan, kita harus terus-menerus mengampuni seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Selama jantung kita masih berdetak, selama kita masih bisa bernafas, selama kita masih hidup di muka bumi ini, jangan pernah berhenti melepaskan pengampunan kepada setiap orang. Karena itulah gaya hidup anak-anak kerajaan surga. Hidup yang melepaskan senantiasa pengampunan kepada setiap orang. Jadi bukan 3 kali batasannya. Bukan 7 kali batasannya. Tapi tanpa batas. Saudara, sampai di sini waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, jujur saudara, saya itu bergumul kepada Tuhan. Apa betul Tuhan harus tanpa batas? Kalau orang bersalah dengan saya sekali, 5 kali, saya bisa ngampunin Tuhan. 10 kali mungkin saya masih bisa.
Tapi kalau orang itu terus-menerusan berbuat salah kepada saya, apakah saya harus mengampuni tanpa batas? Terus melepaskan, memberikan pengampunan kepada orang itu? Apalagi kalau orang itu tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan, apakah betul harus mengampuni dia? Sekali saja sulit, apalagi berkali-kali. Saudara, saya pernah melihat seorang remaja, ini orang hidupnya emosian, hidupnya temperamenan, dikit-dikit marah. Kalau ngomong itu nadanya marah sekali. Lalu saya ajak ngomong ke mamanya, "Bu, anak ibu kenapa ya begini-begini?" Tahu-tahu dia meneteskan air mata, dia menangis cerita dengan saya. "Oh Ardi, anak saya itu besar dalam kebencian yang mendalam dengan papanya. Gimana nggak benci, Ko Hardi? Dari kecil dia suka dipukul sama papanya. Bahkan dia pernah satu kali dipukul sama papa sampai dia terjatuh sampai tertidur di lantai. Kau enggak tahu dipukul seperti apa sampai tertidur di lantai. Mungkin dihantam rahangnya oleh papanya. Lalu setelah tertidur di lantai, apa yang dilakukan? Diinjak oleh papanya, kepalanya diinjak. Tapi pipinya kena lantai, diinjak. Anak saya pahit sekali, benci sekali sama papanya. Oleh karena itu dia tumbuh besar menjadi orang yang pemarah, temperamen, karena ada kebencian, kekecewaan kepada orang tuanya. Saudara, pertanyaannya, orang kayak gitu apa perlu tetap diampuni? Apa perlu Tuhan harus diampuni bertubi-tubi Tuhan? Terus mengampuni dia, apa perlu, apa harus? Saudara, itu menjadi renungan saya waktu saya persiapan khotbah ini. Gak mudah Tuhan, gak salah apa Tuhan. Tetapi saudara, saya mendapati firman Tuhan gak pernah didiskon atau dikorting. Tuhan tetap meminta, walaupun itu sulit, walaupun itu gak pantas diampuni, engkau harus tetap memberikan pengampunan tanpa batas. Tetapi perlu dicatat, yang namanya mengampuni bukan berarti kita toleransi dengan dosa orang tersebut. Enggak, saudara. Yang namanya mengampuni bukan berarti kita menerima perbuatan dosa orang tersebut. Oh tidak. Yang namanya mengampuni bukan berarti kita tidak boleh menegur orang itu. Boleh, saudara. Yang namanya mengampuni bukan berarti kita tidak boleh mendisiplin orang itu, bahkan dengan keras sekali. Boleh, saudara. Dengan tujuan karena kita mengasihi orang itu supaya dia tidak melakukan dosa yang sama. Kita boleh menegur, memarahi, bahkan mendisiplin orang itu. Tetapi dalam hal mengampuni, hati kita harus tetap memberikan pengampunan kepada tiap orang. Jadi saudara, Tuhan Yesus menghendaki mari kita mengampuni. Saudara, siapa yang hari ini kita benci, yang kita sulit sekali tidak mampu ampuni? Saudara, mari kita saat ini termasuk saya sebagai hamba Tuhan, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Coba kita sebut di dalam hati kita siapa yang saat ini paling kita benci dan kita tidak mampu, kita tidak mau mengampuni orang tersebut. Siapa, saudara? Saudara, mohon maaf, mungkin itu adalah pasangan kita kan? Kita kecewa sama pasangan kita. Kita menikah, kita pikir kita akan membangun keluarga yang bahagia. Tetapi setelah menikah, pasangan kita mengecewakan kita. Kita kecewa mendalam sekali. Mengakar sampai kedalaman ke hati kita. Kita kecewa, kita marah, kita menyesal. Kenapa aku punya pasangan seperti ini? Kita tidak mau mengampuni pasangan kita. Pasangan kita kan? Atau jangan-jangan orang tua kita, saudara. Karena kita merasa orang tua kita gagal menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kita pahit sekali, kita mendendam sekali, kita simpan itu di dalam hati kita paling dalam. Aku tidak akan pernah mengampuni papaku, aku tidak akan pernah mengampuni mamaku, akan kusimpan dan kubawa sampai mati. Oh saudara, jangan. Yesus menghendaki ampuni mereka. Atau saudara, kita punya kebencian dengan siapa?
Atau mungkin dengan rekan-rekan atau dengan orang-orang yang ada di gereja. Ketika kita pelayanan terjadi gesekan satu dengan yang lain, kita ribut, kita bentrok. Akhirnya kita nggak mau tegur sapa atau kita pindah gereja. Saudara, siapa orang itu? Saudara, mari kita mengampuni mereka. Saudara, tentu kebenaran ini tidak mudah untuk diterima. Dan saya percaya bukan kita saja yang sulit menerima, Petrus pun juga sulit untuk menerima kebenaran bahwa kita harus mengampuni itu tanpa batas. Saudara, Yesus tahu Petrus sulit memahami dan menerima kebenaran ini, dan kita pun juga sulit menerima kebenaran ini. Saudara, oleh karena itu Yesus memberikan sebuah perumpamaan supaya Petrus dan diri kita pada masa kini betul-betul memahami dan akhirnya kita mengatakan, ya Tuhan, aku mau mengampuni. Nah saudara, Yesus lewat perumpamaan yang akan kita renungkan bersama, itu mengajarkan kita mengapa kita itu harus mengampuni tanpa batas. Saudara, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, saya mau sampaikan sebuah cerita nih ya, cerita. Perhatikan saksama, kira-kira begitu ya, bahasa sederhananya. Saya mau sampaikan cerita nih, ya, dengar nih cerita. Satu kali begini Petrus, ada raja. Raja itu mengadakan perhitungan terhadap hamba-hambanya. Ada satu hamba, dia berhutang kepada raja itu. Berapa hutangnya? 10.000 talenta. Waduh, saudara, 10.000 talenta ini jumlah uang yang sangat besar sekali. Konon katanya pemerintahan Romawi tidak mempunyai uang sebanyak 10.000 talenta. Palingan 4.000, 5.000. Nggak sampai 10.000 talenta. Loh, kok pemuda ini, kok hamba ini bisa berhutang 10.000 talenta? Dari mana tuh duit? Nah, saudara, sebenarnya Yesus itu memberikan menggunakan gaya bahasa hiperbol. 10.000 talenta dibesar-besarkan. Tujuannya apa, saudara? Supaya waktu kita membaca ini, kita tahu hutang ini hamba besar sekali dan tidak mungkin pernah bisa dia lunaskan. Oke? Jadi poinnya ini hutang besar sekali, tidak mungkin pernah dia bisa lunasin. Nah saudara, 10.000 talenta ini kalau saya pecah-pecahin ya, nggak tahu, semoga nggak salah hitung ya. Nah gambaran kasarnya itu setara dengan 60 juta hari kerja. Atau itu setara 160 ribuan tahun gaji. Besar sekali ini utang. Pertanyaannya adalah hamba ini bisa bayar nggak? Oh nggak bisa bayar. Lalu raja itu memerintahkan, tangkap anaknya, tangkap istrinya, jual mereka termasuk hamba ini supaya menutupi bayar hutangnya. Saudara, hati ayah mana sih yang gak hancur? Kalau melihat anaknya itu dijual, kemungkinan jadi budak, istrinya juga dijual, hati ayah mana yang gak hancur? Oleh karena itu, hamba itu mengatakan kepada raja, dia sujud, saudara. Dan dia mengatakan kepada raja, sabarlah dulu. Sabar dulu, raja. Berikan saya waktu, aku akan melunasi hutang-hutang ini, sabar dulu. Saudara, bagaimana respon raja itu? Di tengah keputusasaan dari hamba ini, tahu-tahu raja itu mengatakan, hutangmu dihapuskan. Waduh, saudara. Kalau saya kontekskan ke zaman sekarang ya, saya karang-karang sendiri nih ya. Taruhlah kita itu berhutang 10.000 triliun. Wah gede banget 10.000 triliun. Bisa nggak kita ngelunasin? Nggak bisa, sampai berapa turunan juga nggak bisa lunasin. Kita berhutang 10.000 triliun. Tahu-tahu orang yang kita hutang itu mengatakan, hei jemaat Hosana, tenang, tenang. Hari ini hutangmu 10.000 triliun, tak hapus.
Saudara, kira-kira kita keluar dari ini ngapain? Mungkin ada yang berpelukan, ya. Ada yang bernyanyi happy ya ya ya, happy ye ye ye. Wah, senang sekali. Pulang-pulang kita bisa beli kipas angin Doraemon lagi. Wah, ngadem. Kita senang bersukacita sekali, betul? Saya kira ini juga yang terjadi dengan hamba ini. Wah, waktu hutangnya itu dihapus, 10.000 talenta itu dihapus. Dia senangnya luar biasa. Tetapi, nah, ini kehebatan Yesus ya waktu bikin cerita ya. Dia bikin cerita itu hebat sekali. Ada kejutannya, ada kejutannya, ada kejutannya. Menarik sekali. Waktu hamba ini pulang, Yesus cerita apa? Tahu nggak Petrus, waktu hamba itu pulang, ngapain? Pulang dia ketemu temennya. Temennya itu berhutang sama dia. Berapa hutangnya? 100 dinar. 100 dinar itu setara berapa? 3 bulan gaji. 3 bulan gaji. Lalu yang dilakukan oleh hamba ini apa? Melihat temannya berhutang sama dia 3 bulan gaji itu. Apa yang dilakukannya? Yesus mengatakan, ditangkap, lalu dicekik lehernya. Bengis banget ini hamba ya. Dicekik lehernya, bayar hutang. Saudara, bagaimana saudara? Waktu saudara mendengar perumpamaan ini. Waktu saudara melihat sikap hamba itu, bagaimana perasaan saudara? Emosi? Marah? Mungkin kita bisa mengatakan, hamba ini nggak tahu diri banget Pak ya. Utangnya 10.000 talenta atau 10 triliun dihapuskan. Masa ada orang lain berhutang sama dia 100 dinar kecil. Atau kalau saya terjemahkan bahasa sekarang, saya karang-karang sendiri ya, taruhlah 100 perak, cepet tun masih ditagih, tidak mau dihapusin. Ini kelewatan ini orang. Saudara, berita ini terdengar sampai di telinga raja kan. Lalu sampai di depan raja, hamba yang tidak tahu diri ini, apa yang dikatakan oleh raja itu? Hei kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Saudara, kenapa orang jahat? Saudara bayangin saudara. Lihat nih saudara ya, ada perbandingannya saudara ya. Hamba ini, dia itu pernah ngomong sama raja. Raja, sabarlah dulu. Aku akan bayar hutangku raja. Sabarlah dulu. Menariknya kalau kita lihat perikop ini, waktu dia ketemu dengan temannya ngomong apa saudara? Juga mengucapkan kalimat yang sama. Friend, sabarlah dulu. Berilah aku waktu. Kalimat yang sama yang dia ucapkan ke raja, itu sekarang ditujukan kepada dirinya sendiri. Sabarlah dulu, aku akan melunasi hutangku. Tapi waktu dia ngomong ke raja, sabarlah dulu. Respon raja apa? Berbelas kasihan, mengampuni, melupakan, menghapus hutangnya 10.000 talenta yang besar itu. Sekarang dia yang sudah mendapat belas kasihan karena hutang yang besar itu diampuni. Bagaimana responnya dengan temannya? Sabarlah dulu. Bagaimana respon dia? Seharusnya respon dia adalah, tenang friend, gue hutang 10.000 talenta baru dihapusin sama raja. Saya bersuka cita sekali. Kamu utang sama saya berapa? Cepetun. Cepetun. Udah, tak ampunin, tak bebasin ya. Udah apa? Saya berbelas kasihan kepada kamu. Karena saya mengalami belas kasihan. Udah. Saya ampuni kamu. Seharusnya begitu kan. Tapi yang dilakukannya apa? Justru dia cekik temannya, dijebloskan ke penjara. Makanya raja itu mengatakan, jahat kamu. Kamu sudah mendapatkan pengampunan yang besar. Masa kesalahan 1, 2 kali, 3 kali kamu tidak mau mengampuni? Saudara, melalui kebenaran ini, Yesus itu pengen ngomong dengan Petrus kira-kira begini. Petrus,
Kenapa kamu harus mengampuni tanpa batas? Kamu ingat dosamu kepada Tuhan, itu besar sekali. Tapi Tuhan tanpa batas mengampuni kamu. Masa sih kamu ketemu teman-teman melakukan kesalahan sekali, 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali. Kamu tidak mau mengampuni. Bahkan kamu memberikan batasan. Sekali lagi kamu berbuat salah, saya tidak akan pernah ampuni kamu. Ingat Petrus, dosamu itu besar. Allah mengampunimu tanpa batas. Saksi kesalahan 5 kali, 10 kali, 20 kali. Kamu tidak mau ampunin, tak sebanding dengan dosamu kepada Tuhan. Maka sudah seharusnya kamu terus memberikan pengampunan demi pengampunan. Saudara, demikian juga dengan kita yang hadiri tempat ini. Saudara, kita waktu ikut Tuhan, kita kan ngomongnya begini ikut Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau hidup kudus di hadapan Tuhan. 2 hari kemudian jatuh ke dalam dosa. Lalu kita datang kepada Tuhan nangis-nangis. Tuhan, ampuni saya. Tuhan ampunin enggak? Ampunin. Lalu kita bertekad, Tuhan saya mau hidup kudus lagi. Jatuh lagi. Nangis lagi di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampunin enggak? Tuhan ampuni. Terus berbelasan tahun, puluhan tahun kita ikut Tuhan. Jatuh bangun. Dosa kita besarnya luar biasa di hadapan Tuhan. Tak terhitung sudah. Tapi Tuhan pernah nggak ngomong begini? Ardiansa, kali lagi kau jatuh dalam dosa ya, tak cabut berkatmu ya, berkatmu untukmu berhenti. Ada nggak Tuhan ngomong gitu? Nggak ada. Tuhan ampuni tanpa batas. Tuhan terus kasih berkat. Saudara, oleh karena itu kita juga mesti melepaskan pengampunan kepada orang lain. Masa sih dosa kita yang besar diampuni Tuhan, kita tidak mau mengampuni kesalahan dari teman kita, entah itu 5 kali, 10 kali, yang gak sebanding dengan dosa yang kita lakukan kepada Tuhan. Saudara, saya rindu saudara, pulang dari tempat ini, kita mulai dengan langkah yang sederhana. Doakan orang yang kita benci saat ini. Tuhan, saya benci si A, si B, si C. Hari ini aku mau belajar mengampuni. Tolong saya Tuhan, tolong saya. Doain. Supaya Tuhan kasih kita kemampuan, kekuatan supaya bisa memberikan pengampunan. Doa dulu saudara. Supaya Tuhan persiapin hati kita. Karena mengampuni itu gak mudah saudara. Itu susah, itu sulit sekali. Itu gampang diomongin tapi sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu kita butuh pertolongan dari Roh Kudus. Doa, Tuhan tolong. Lalu mulai juga dengan langkah praktis. Kita mulai WA. Mungkin teman kita, bro, apa kabar? Lama gak ketemu. Atau mungkin pulang dari gereja ini kita tahu ada orang yang kita benci, kita tidak suka dengan dia. Saudara, mari yuk kita beranikan diri nyamperin dia. Apa kabar? Selamat hari Minggu. Mari saudara. Nah saudara, yang terakhir, mengapa saudara Tuhan menghendaki kita mengampuni tanpa batas? Saudara, di dalam perikop itu Tuhan memberikan jawabannya. Supaya hati kita tidak terikat oleh berbagai racun yang dapat merusak kehidupan kita. Saudara, pada waktu raja itu marah kepada hamba tersebut, lalu bagaimana respon dari raja itu? Apakah sebatas marah doang? Oh tidak. Yang dilakukan oleh raja itu adalah hamba tersebut diserahkan kepada algojo. Saudara, pertanyaannya adalah, algojo itu menyimbolkan siapa sih? Saudara, kalau kita lihat raja, itu menyimbolkan siapa? Ada yang bisa jawab? Raja menyimbolkan siapa? Raja itu menyimbolkan siapa? Tuhan. Betul ya?
Nah, kalau orang berhutang itu yang nggak tahu diri itu menyimbolkan siapa sebenarnya? Itu menyimbolkan siapa? Menyimbolkan Petrus pada waktu itu. Jadi dia ngomong sama Petrus. Ingat ya, perumpamaan itu ada naturnya kayak menyindir, saudara. Begitu, lewat sebuah cerita. Itu Petrus. Dan juga termasuk kita semua pembaca Alkitab di sepanjang masa. Nah, kalau algojo ini menyimbolkan siapa, saudara? Saudara, seorang teolog bernama John MacArthur itu menjelaskan algojo ini menyimbolkan hukuman Allah. Jadi pada waktu orang ini tidak mau mengampuni, tidak mau menghapus hutang dari temannya, dia diserahkan ke algojo. Artinya apa? Dihukum. Nah, kalau kita lihat konteks ke masa sekarang, saudara, bukan berarti hukuman yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita yang tidak mau mengampuni itu bukan hanya bersifat di ujung akhir hidup kita saja. Tetapi saudara, hukuman itu menurut John MacArthur juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukuman apa maksudnya? Saudara, pada waktu kita memutuskan kita tidak mau mengampuni, hati kita pelan-pelan sudah mulai digenggam oleh namanya kebencian, amarah, dendam. Ini tanda kutip racun-racun yang mengikat hati kita, memenjara hidup kita, dan kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, dan ini merusak hidup kita sendiri. Saudara, kebenaran ini dapat kita lihat pada hamba yang jahat itu. Waktu dia bertemu dengan temannya, ini hamba kan tidak mau mengampuni ini orang. Waktu dia bertemu dengan temannya, apa yang dilakukan oleh dia? Dia langsung cekik leher temannya. Bengis sekali, kasar sekali, galak sekali. Ini memperlihatkan bahwa hidupnya, hatinya itu sudah dibelenggu oleh kebencian, amarah, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Kelihatan dari hidupnya. Hidupnya penuh dengan amarah. Jadi saudara, makanya tidak heran Tuhan Yesus mengatakan, lepaskanlah pengampunan tanpa batas. Mengapa? Karena itu akan menolong hati kita. Supaya hati kita tidak dirusak, diracuni oleh hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita. Entah itu kebencian, itu amarah, dendam, iri hati. Yang membuat kita tidak bisa bersuka cita, tidak bisa mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Itu akan merusak kehidupan kita sendiri. Tapi kalau kita melepaskan pengampunan, semua racun-racun itu nggak akan menggerogoti hati. Saudara, saya pernah mendengar sebuah ilustrasi yang dibawakan oleh dosen saya. Kira-kira udah berapa tahun, dia belasan tahun juga, saudara. Nah, ilustrasi ini membuat saya, awalnya ketawa-ketawa, kaget, tapi ada kebenaran yang ingin disampaikan. Saudara, satu kali diceritakan ada seorang bapak, ya, pensiunan. Dia berdiri di depan rumahnya. Nggak lama kemudian ada orang bawa mobil truk sampah. Itu melaju dengan cepat sekali. Tahu-tahu di depan bapak itu jatuhlah segelepok sampah. Saudara, yang namanya sampah itu bau gak sih? Bau. Apalagi sampah itu isinya daging-daging tulang-tulang ikan. Waduh, itu baunya lebih lagi ya. Jatuh di depan bapak ini. Bapak ini langsung naik darah, dia langsung marah, dan dia mengatakan, kamu ya tidak tahu siapa saya ya, kamu nggak tahu siapa saya ya. Wah, dia marah. Besok saya akan tuntut pertanggungjawaban, saya akan perkarakan kamu. Dia marah. Lalu diceritakan oleh dosen saya itu, sampah segelepok itu diambilnya. Ini nggak akan saya buang. Ini bukti otentik. Sampah dia jatuh di depan saya. Lalu sampah ini dibawa pulang, dibawa masuk ke rumahnya. Yang namanya sampah harum, bau maksudnya. Baunya kemana-mana. Wah, tambah dia naik darah lagi. Wah, dia betul-betul nggak mau mengampuni. Awas besoknya tunggu ya. Pertanyaannya,
Di mana? Tanda kutip, musuhnya. Di mana? Lagi di warung kopi. Ngapain? Main gaplek. Ketawa-ketawa, main gaplek. Satu ketawa ke TV, bapak yang tidak mau mengampuni di rumahnya. Wah, awas. Terus karena itu bau sekali, diambil parfum. Disemprot parfum sampah itu. Supaya baunya hilang. Sampah dikasih parfum, katanya baunya itu tambah gak karu-karuan. Terhirup sama oleh bapak ini. Wah, dia tambah, saudara, tambah marah, tambah emosi. Wah, nggak ada damai sejahtera. Wah, dia ingat besok. Dia marah terus, dia nggak mau mengampuni. Pertanyaannya sekali lagi, waktu dia marah-marah lagi, musuhnya di mana? Masih di warung kopi, makan mie instan. Ketawa ke TV, hahaha. Ini, sini, hahaha. Ya, saudara, apa yang terjadi? Waktu dia marah-marah, tahu-tahu gedebuk, bapak ini jatuh, kena serangan jantung, dan meninggal. Wah, saya dengar kaget. Hah? Mati, meninggal? Meninggal. Waktu bapak ini meninggal, musuhnya di mana? Masih makan mie instan, ketawa ke TV. Saudara tangkap dari ilustrasi ini apa, saudara? Siapa yang rugi kalau kita tidak mau mengampuni? Siapa, saudara, yang rugi? Yang rugi siapa? Kita sendiri. Pada waktu kita tidak mau mengampuni, apa yang terjadi? Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Hati kita akan dibelenggu dengan dendam, amarah, kebencian, kita tidak bisa bersuka cita, kita tidak bisa mengalami damainya Tuhan. Yang rugi kita sendiri. Sedangkan orang yang kita benci, ingat kita pun enggak mungkin. Yang kita benci, mungkin dia hidupnya bersenang-senang. Sedangkan kita nggak bisa tidur, kepikiran terus. Yang rugi kita sendiri. Saudara, oleh karena itulah Tuhan Yesus mengatakan, lepaskanlah pengampunan itu tanpa batas. Daripada kita simpan kebencian dan itu merusak diri kita sendiri. Lepaskanlah itu pengampunan. Supaya kita bebas, tidak terikat. Dan merusak diri kita sendiri. Saudara, mengampuni emang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Saya juga sering mengalami. Tidak mudah. Tetapi saudara, marilah kita melihat pada Yesus Kristus. Yesus tahu enggak kita benci, sulit mengampuni? Tahu, saudara. Dia pernah waktu jadi manusia, dia pernah ditampar oleh penjaga. Saudara bayangin tuh. Alkitab mencatat Yesus itu pernah ditampar oleh manusia. Anak Allah ditampar sama manusia berdosa. Yesus waktu dia datang ke dalam dunia, dia pernah dirobek bajunya tanpa pakaian, digantung di atas kayu salib, dipermalukan sehina-hinanya. Yesus pernah nggak mengalami itu? Pernah, dia tahu betul artinya disakiti. Tetapi Yesus mengampuni. Saudara, mari kalau kita adalah warga kerajaan Allah, lepaskanlah pengampunan. Seperti Tuhan kita, Yesus Kristus yang mengampuni kita. Lepaskanlah pengampunan. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara, mari kita ingat kembali. Siapa orang yang kita benci sekali saat ini? Bahkan kita bertekad tidak akan pernah mau mengampuni dia. Mengampuni bukan berarti kita toleransi dengan dosanya. Mengampuni bukan berarti kita menerima dosa. Tapi mari kita mengampuni dia. Hati kita mengampuni dia. Ampunilah dia. Doakan dia. Sebut namanya di dalam doa kita. Tuhan, tolong saya bisa mengampuni orang itu. Bapa di surga, kami betul-betul membutuhkan uluran tangan-Mu ya Tuhan.
supaya kami bisa mengampuni orang-orang yang kami benci. Supaya hidup kami nggak lagi sama seperti ini. Hidup yang kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Hidup yang sulit tidur karena menyimpan dendam, amarah. Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami. Supaya hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Bantu kami melepaskan pengampunan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.